DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU karena terbukti melakukan tindak asusila kepada seorang anggota PPLN wilayah Eropa. Hari ini Komisioner KPU Muhammad Afifuddin ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua KPU. Kami akan berbincang bersama dengan dosen HTN maksud saya dan peneliti Posdem Universitas Andalas Ferry Amsari dan Ketua Komnas Perempuan Andi Yentriani. Selamat sore semuanya, apa kabar? Sore. Salam Indonesia yang Bhinneka untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Bang Ferry. Saya ke Anda dulu kalau begitu. Ini sudah kesekian kali setelah dijatuhi sanksi, bahkan terakhir sampai tindakan peringatan keras terakhir dikeluarkan DKPP, dan kali ini langsung dinyatakan diberhentikan dengan dugaan tindak dengan kasus asusila begitu. Sejauh mana Anda mencermati kasus ini? Pertama, tentu ini putusan yang perlu disambut sangat baik ya. Walaupun harus diakui putusan ini terlambat ya. Kenapa terlambat? Karena peristiwa-peristiwa yang dilanggar sebelumnya juga punya motif yang kurang lebih sama bahayanya. Kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual ada di putusan Asnaini ya, wanita emas. Bahkan ada unsur gratifikasinya juga di sana. Ada unsur konflik kepentingan karena Asnaini adalah ketua partai Republik Satu. Dan hal yang sama juga terjadi di perkara ini, bahwa ada motif penyalahgunaan wewenang, ada upaya relasi kuasa di antara mereka berdua sehingga menimbulkan korban ya. Dan bagi saya harusnya ini sudah diberikan sanksi jauh-jauh hari. Bisa diterapkan bahkan sebelum kasus asusila itu muncul ya? Iya, ya. Jadi ada kasus-kasus yang bisa kita lihat sebagai perbuatan yang sudah bisa memberhentikan Mas Hasyim. Setelah kasus Asnaini itu kan kita kenal putusan sanksi keras terakhir ya, peringatan keras terakhir yang tidak pernah berakhir ya, peringatan keras terakhir 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang harusnya kalau peringatan keras terakhir ya sudah terakhir, tidak ada lagi perbuatan lain. Kalau perbuatan lain dilakukan syaratnya dia harus berhenti. Tapi oleh DKPP ini dibuat berseri ya, seolah-olah tidak ada satupun yang bisa menyentuh perbuatan Mas Hasyim yang dianggap melanggar. Dan akhirnya kita dipermalukan kembali dengan kasus ini, di mana ada relasi kuasa, memanfaatkan wewenang, dan motifnya bisa sangat koruptif. Kita harus bertanya, apakah perjalanan dari Indonesia ke Den Haag atau ke Belanda untuk memberikan pengantar, motifnya betul-betul bicara kepemiluan atau sedang mendekati seseorang? Motif apa kemudian yang mendatangkan korban dari Belanda untuk ke Indonesia untuk ikut kegiatan di Singapura? Apakah itu motifnya benar-benar soal pemilu atau sedang membangun jebakan kepada korban? Jadi saya meragukan pemilu kita ini bicara profesionalitas, tapi bicara kepentingan-kepentingan hasrat seksual yang tidak baik. Tadi disebutkan soal relasi kuasa oleh Bang Ferry. Kalau Anda, Andi, melihatnya juga ada relasi kuasa di balik kasus ini? Baik, tentunya kami di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan sangat mengapresiasi putusan yang diambil oleh DKPP ya. Dan ini adalah sebuah pernyataan yang sangat penting dalam upaya kita tadi membangun proses penyelenggaraan pemilu yang profesional tapi juga bebas dari kekerasan. Apalagi ini bukan kasus pertama dan juga bukan satu-satunya kasus nih, karena juga masih ada kasus-kasus lain ya yang dipantau oleh Komnas Perempuan yang terjadi mirip-mirip lah polanya gitu. Ada relasi kuasa yang timpang, penyalahgunaan kekuasaan, dan juga berbagai ruang-ruang telikung karena kuasa yang timpang itu. Kita lihat misalnya dalam posisi sebagai ketua tentunya ada banyak keleluasaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan, dan juga ada hal-hal yang memang perlu dirahasiakan dalam posisi sebagai ketua sebuah lembaga gitu yang kemudian. Tapi kalau Anda melihat sanksinya itu dipecat dari posisinya dari jabatan, apakah itu cukup atau justru bisa dimasukkan ke ranah pidana menggunakan undang-undang TPKS itu?
Kalau kita lihat itu sanksi tertinggi ya yang bisa diberikan oleh DKPP. Kalau di Komnas Perempuan kami juga sekali lagi selain apresiasi kami mendorong bahwa nanti di putusan-putusan lainnya juga ada terkait dengan pemulihan korban, dukungan untuk pemulihan korban itu. Mengenai akan diselenggarakannya proses hukum yang berbeda secara pidana tentunya kita harus bertanya lagi ya kepada korban apakah dia ingin memproses yang serupa itu. Oke, tapi juga ada hal yang menarik di sini bahwa korban ini berani datang langsung dalam proses pembacaan putusan DKPP itu tadi. Kalau dari cermatan Anda selama ini, hal apa yang membuat korban ini bisa berani menyampaikan laporan dan sampai mengikuti seluruh proses itu? Korban memang pernah mendatangi Komnas Perempuan untuk melaporkan kasusnya dan kami mengenali bahwa ia juga perlu menata keberanian ya dan dukungan dari banyak pihak gitu yang selama ini turut membangun kepercayaan dirinya bahwa apa yang dilakukan merupakan sebuah langkah yang tidak saja dimaksudkan untuk menyelesaikan kasusnya tetapi bisa menjadi sebuah preseden yang baik dalam upaya penghapusan kekerasan seksual. Dukungan-dukungan seperti ini yang sebetulnya selalu dibutuhkan oleh korban dalam posisi apapun di dalam kasus-kasus utamanya kasus kekerasan seksual dengan relasi timpang yang begitu besar. Oke, di balik kasus ini juga Bang Ferry kemarin Hasyim Asy'ari juga menyampaikan justru alhamdulillah begitu kepada publik setelah dijatuhi sanksi yang cukup berat begitu dipecat dari posisinya. Sejauh apa Anda merespon dari reaksi Hasyim saat tadi malam menyelenggarakan konvers? Ya, saya pikir reaksi Hasyim tidak lagi penting dalam ranah penegakan etik ya. Pelaku bisa saja bersikap apapun, tetapi sidang DKPP sudah bicara banyak hal, mengungkap banyak hal. Itu saja bagi saya sudah sangat penting dan sangat patut disyukuri. Saya sepakat bahwa kasus ini tidak sekedar di ruang etik saja, ya. Tetapi juga akan ada aspek hukum administrasi negaranya, ada aspek tindak pidananya tidak hanya soal kekerasan seksual, tetapi juga ada tindak pidana soal gratifikasi, soal penyalahgunaan anggaran yang bukan tidak mungkin bisa berkembang. Kita bisa mengungkap kecurangan pemilu kita bukan saja dari berbagai peristiwa yang sudah diungkap sebelumnya, tapi juga bisa dari perkara-perkara seperti ini. Anggap perkara ini adalah trigger penting untuk mengungkap problematika penyelenggaraan pemilu kita. Karena itu bagi saya penting untuk berterima kasih atas keberanian korban untuk melaporkan perkara ini, dan perkara ini menjadi titik awal penting menyadarkan publik bahwa penyelenggara pemilu kadang-kadang sangat mungkin ya menyimpang sangat jauh, dan ini jadi titik yang penting untuk mengungkap banyak hal. Oke, singkat saja. Berarti apakah Anda merasa ini akan mempengaruhi penyelenggaraan pemilu kita, terutama pilkada? Ya, tunggu, ini perlu hati-hati direspon. Pertama, begini, proses penyelenggaraan pilkada itu sudah berjalan dengan prosedur tertentu. Titik sentral penyelenggaraan pemilu kepala daerah ada di KPUD, di KPU daerah. Tugas KPU RI hanya supervisi dan lain-lain ya untuk memastikan penyelenggaraan benar dan baik. Jadi kalau kita kaitkan akan mengganggu proses penyelenggaraan tentu tidak akan sejauh itu. Tapi marwah penyelenggara pasti terganggu. Marwah penyelenggara akan jauh lebih terganggu ketika kita mengetahui bukan tidak mungkin hal yang sama juga dilakukan dengan berbagai KPU daerah. Karena apa yang terjadi ini jauh sekali ya. Ini antara Jakarta dan Den Haag. Bagaimana dengan Jakarta dengan daerah yang lain? Apakah peristiwa semacam ini juga terjadi? Karena mungkin saja korban belum berani bicara. Itu dia. Terakhir untuk terakhir Bu Andi, Anda melihat kasus ini pelajaran apa yang perlu dipetik untuk bisa jangan sampai terjadi hal yang sama?
Tapi betul yang disampaikan oleh Mas Ferry ini, karena kasus-kasus yang terjadi melibatkan penyelenggara pemilu itu tidak hanya di KPU pusat ya, tapi juga ada di daerah. Sekurang-kurangnya ada 2 kasus yang selain tadi kasus yang langsung terkait dengan ketua KPU, ada 2 kasus lainnya. Yang pertama di Manggarai Barat yang juga dilaporkan kepada Komnas Perempuan, dan saat ini ada satu lagi di Labuan Batu Selatan. Nah ini sesuatu yang memang sangat perlu ya kita cermati bersama, karena marwah penyelenggaraan pemilu ini dengan gratifikasi seksualnya, dengan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik, tentunya akan membuat semakin banyak kecurigaan bahwa pemilu itu tidak diselenggarakan, termasuk pilkada serentak nanti tidak diselenggarakan dengan baik gitu. Nah, apa yang bisa dipelajari? Yang pertama, tentunya kami mendorong agar pihak KPU segera memperbaiki peraturannya. Ada peraturan-peraturan yang telah dicabut ya, yang misalnya dengan eksplisit menyatakan bahwa anggota KPU tidak boleh menikah dengan sesama penyelenggara KPU-nya, tidak menikah secara siri dan yang lainnya itu. Tapi juga memastikan adanya SOP untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu, KPU, dan juga DKPP. Pencegahan itu yang paling penting di sini. Bu Andi, mewakili Komnas Perempuan, terima kasih. Bang Ferry juga terima kasih sudah hadir dalam diskusi kami. Selamat sore semuanya.